Beberapa minggu yang lalu, kalau kalian pernah melihat berita ini, itu ada Menteri Komdigi kita yang bernama Bu Meutia Hafid itu mengatakan bahwa harusnya masyarakat Indonesia itu mulai beralih ke eSIM ya. Jadi dia menyarankan kita untuk beralih dari SIM card yang biasanya menggunakan fisik itu menjadi eSIM atau digital SIM card gitu ya. Yang nggak perlu kartu fisik guys. Nah, tapi tentu saja ya, pada saat itu saya berpikir, wah nggak mungkin dong, nggak semua HP itu punya gitu loh untuk teknologi eSIM tersebut. Nah, ternyata ada solusinya guys. Langsung aja kita simak video kali ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas gimana sih cara ngakalin teknologi eSIM kalau misalnya HP kita itu nggak punya teknologi tersebut. Oke, langsung aja ya guys. Jadi ternyata ada sebuah perangkat yang bisa mengakali agar semua smartphone itu bisa menggunakan teknologi eSIM. Perangkat tersebut adalah ini guys. Ya, ini bentuknya benar-benar kecil banget ya, seperti SIM card gitu ya, nano SIM card gitu. Dan ini ternyata bisa menyimpan eSIM dalam bentuk fisik guys. Ya seperti SIM card yang bisa dimasukin banyak nomor lah. Itu adalah istilah paling mudah yang bisa saya berikan kepada kalian. Nah, ini itu adalah ESTK.me. Ya, ini adalah kayak removable eSIM card gitu ya. Yang bisa dimasukin oleh banyak eSIM dan juga bisa didaftarkan di sini. Mungkin bisa lebih dari 30 eSIM masuk lah ya di sini. Nah, gimana caranya? Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, nano SIM card ini itu dinamakan ESTK ya. Nah, itu nggak tahu, pokoknya itu nama perusahaannya lah ya. Dan kalian bisa mengaksesnya dari websitenya dengan mengetikkan estk.me. Nah, cara pakainya ya mudah banget. Kalian tinggal memasukkan nano SIM card ini ke dalam SIM card slot kalian yang ada di HP kalian masing-masing. Nah, HP kalian nggak perlu bisa eSIM, tapi dengan menggunakan SIM card ini, kalian bisa menggunakan eSIM, yaitu dengan hanya menembakkan eID-nya ke dalam SIM card ini guys. Nah, kenapa kok SIM card ini bisa memasukkan banyak eSIM? Karena dia memiliki memori yang lumayan besar, yaitu 840 KB. Dan rata-rata ya guys, untuk satu eSIM itu kira-kira maksimalnya 20 KB. Jadi ya kalau kita kira-kira mungkin bisa masuk 40 sampai 50 eSIM secara bersamaan dan kita bisa mengganti-ganti nomornya di sini guys. Nah, cara mengaktifkan eSIM ya sama ya guys. Kalian tinggal daftar aja eSIM-nya. Nah, saya ambil contoh dari Hive ya. Hive.id itu kalau nggak salah punyanya XL, dan di sana kalian bisa coba trialnya secara gratis, dan saya udah coba ya untuk trialnya ini secara gratis selama 7 hari, dan di situ saya dapat QR code gitu ya dengan memasukkan eID dari nano SIM card ini guys. Dan di sana setelah saya coba untuk scan QR code-nya melalui aplikasi estk.me, maka kalian langsung bisa mendapatkan nomor dari eSIM tersebut. Dan tentu saja kalau misalnya kalian mau akses secara lebih luas, otomatis kalian harus mendaftarkan eSIM tersebut dengan nick kalian dan juga kakak kalian. Anggapannya kalau mau ya kalian harus aktifasi seperti biasa. Dan itu saya udah coba sampai bisa connect ke XL-nya dan udah dapet nomornya dan tinggal aktivasi doang. Jadi harusnya sampai nanti aktivasi itu pun harusnya tetap bisa ya guys. Nah, cara untuk memasukkannya pun juga kalian harus menginstal aplikasi yang diberikan oleh ESTK ini, yaitu nama aplikasinya adalah estk.me. Kalian bisa coba search sendiri
di Google Play Store ada, dan di App Store juga ada. Jadi kalau udah terdaftar eSIM-nya, ini bisa kalian masukkan ke smartphone Android kalian dan juga bisa ke smartphone iPhone kalian juga. Jadi ya udah kayak nano SIM card biasa gitulah, yang kalau kalian mau tuker nomor eSIM-nya pun bisa melalui aplikasi tersebut ya guys. Dan kalau kalian udah nggak butuh eSIM-nya, itu pun kalian juga udah bisa langsung hapus melalui aplikasi tersebut. Pokoknya aplikasi tersebut tuh ya gunanya untuk melihat eSIM apa saja yang kalian miliki dan juga bisa diganti apa aja. Nah, ini menurut saya sangat berguna banget, terutama buat kalian yang suka bepergian ke luar negeri. Kalian nggak usah beli SIM card lagi di sana, dan kalian cukup beli eSIM. Dan eSIM-nya tinggal kalian masukkan aja ke sini guys. Dan menurut saya itu benar-benar memudahkan kalian ya, pada saat kalian bepergian ke luar negeri itu nggak bingung, nggak usah copot pasang SIM card kalian, dan nggak usah bingung kalau smartphone kalian ini ternyata nggak bisa menggunakan eSIM. Dan enaknya lagi, smartphone zaman sekarang ya guys, itu banyak yang memiliki dual SIM card. Terutama kayak smartphone seperti Poco F6 yang mid-range banget ini. Di harga 5-6 jutaan, dia sudah memiliki 2 buah SIM card slot ya guys. Yang satu tentu saja SIM card biasa kita. Yang satunya bisa langsung dipasang dengan SIM card yang bisa dimasukkan eSIM ini sih guys. Jadi ya enak banget, praktis banget sih menurut saya. Nah, untuk harganya berapa? Harganya ternyata yang ini saya miliki ini harganya kalau nggak salah sekitar 550 ribuan ya. Dan ini adalah yang paling tertinggi. Nah, saya lupa namanya apa, tapi ini bisa menyimpan 840 KB eSIM. Dan untuk yang biasa pun juga ada ya, yang versi paling rendahnya yaitu R, dan juga ada yang esensial tengah-tengah. Itu bedanya cuman di KB-nya atau berapa banyak dia bisa menyimpan eSIM. Kalau nggak salah yang esensial itu 400 KB-an, jadi kayak setengahnya dari yang versi paling tinggi nih. Dan harganya yang esensial itu kalau nggak salah 160 Hong Kong dollar atau 300 ribuan. Jadi kalian bisa memilih sendiri gitu ya melalui website itu. Nah, tapi gimana cara belinya? Nah, ini cara belinya ternyata ya ini punyanya teman saya ya, dipinjamkan ke saya untuk diteskan dan memberi informasi ini ke kalian semua. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ya guys, mungkin ke depannya di marketplace itu bakalan ada ya yang versi punya teman saya ini yang namanya estk.me. Nah, kalau kalian cari-cari sendiri sih kalian bisa nemuin yang mirip-mirip, yang kalau nggak salah depannya itu ada huruf 9 eSIM atau apa gitu, yang itu merupakan versi kayak tembakannya dari estk.me ini. Karena yang versi estk.me ini bisa sampai 40-50 eSIM di dalamnya, tapi ternyata yang versi 9 eSIM itu kayak dibatasin gitu, ada lisensinya yang mereka batasin dari kemampuan estk.me ini yang sesungguhnya. Dan itu pun harganya jauh lebih mahal, kalau nggak salah bisa sampai sejutaan gitu. Nah, jadi menurut saya seru banget ya. Dan mungkin ke depannya ini solusi ini bakalan menjadi solusi termurah untuk rakyat Indonesia. Karena nggak semua smartphone di Indonesia itu punya eSIM. Dan kalau memang nantinya eSIM ini bisa lebih secure, lebih baik daripada SIM card yang fisik sekarang ini, ya kenapa tidak gitu ya, untuk ada banyak orang yang bakalan bisa jual barang ini di Indonesia. Ya mungkin itu aja sih pengalaman saya nyobain estk.me ini, kayak SIM card fisik yang bisa dimasukin eSIM ya. Ada-ada aja sih gebrakannya. Oke, mungkin itu aja. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang estk.me ini. See you guys di video selanjutnya. Ya, lucu sih ya. Ini lumayan murah, 550 ribuan. Dan asik juga sih. Solusinya bagus sih.